selama ini istri saya tuh tetap tertawa karena saya ini orang yang saya bilang ganteng Pak di GBI Matapel. Oh ternyata tidak Pak ya. Ternyata ada masalahnya Tuhan menyertai ya Pak. Amin. Jadi dan juga mungkin saya ingat tadi Bapak bilang tentang teman seperjuangan. Jadi saya ingat juga bahwa saya ini juga termasuk seorang pemuda yang kere dulunya Pak. Jadi dan sekarang pun mungkin masih belum kaya Pak. Tapi karena teman persejuangan tadi saya dapat sebuah ya sesuatu yang indah bahwa saya dan istri saya memang berjuang dan saya memang dicintai karena bukan karena saya orang kaya gitu. Terima kasih Pak Jarod. Satu pertanyaan saya Pak mungkin karena Bapak banyak terlibat di dalam pendidikan keluarga Pak ya, pelayanan keluarga. Bagaimana Pak ya, ada tips-tips nggak Pak buat kita kadang-kadang anak saya dua Pak. Nah, kadang-kadang saya merasakan untuk generasi milenial ini susah sekali kita untuk kadang-kadang agar punya pendapat atau pemikiran yang sama dengan mereka Pak. Jadi kadang-kadang kita berikan pendapat. Jadi saya tuh suka kadang-kadang suka dengan anak-anak saya berdebat, suka ini. Tetapi ya puji Tuhannya dalam artian saya sih kadang cuma pengen ada tips-tips dari Bapak. Bagaimana sih Pak agar kita bisa menyelaraskan gitu Pak pemikiran kita dengan anak-anak kita di masa yang sulit ini terutama kan sering sekali mereka pengen punya aktivitas di luar tapi kita tahan mereka gitu dan kadang ya terus terang ini terkadang membuat saya ya serba salah juga tapi di satu sisi saya bilang aduh saya harus jaga kesehatan dan sebagainya kan. Ya, tapi kadang-kadang saya lihat mereka juga nggak bisa beraktivitas tidak seperti mungkin teman-temannya yang lain yang mungkin punya kebebasan yang lebih di luar Pak. Mungkin ada Pak tips-tips dari Pak Jarod mungkin. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, memang tidak mudah ya. Anak-anak zaman sekarang ini praktis banget. Lalu anak-anak milenial itu punya obsesi hidup itu happy life. Jadi mereka maunya yang happy-happy. Jadi kalau mereka kebetulan tipe-tipe sanguin, ya, tipe yang suka intim, temannya banyak, pandai bergaul, ini pandemi bagi mereka kesengsaraan ya. Kalau mereka ini tipe-tipe melankolik, introvert, suka di rumah, suka belajar, hobinya baca buku, pandemi ini ya oke-oke aja. Dia di rumah juga biasa selama ini di rumah terus, tapi saya punya anak 3, nomor 1 tuh senang di rumah, nomor 2 juga, nomor 3 yang kena COVID itu, waduh, jadi juga memang kenapa dia kena COVID, itu nggak bisa dikurung di rumah itu, aduh pergi ke kafe, pergi nginep rumah teman, pergi ke Gunung Salak, pergi ke, aduh, udah kemana-mana itu perginya gitu ya, terus gimana saya mau ngurung juga nggak mungkin, udah gede lagi ya, paling kita hanya suruh SOP, pakai masker, begitu pulang dari keluar rumah, masuk masuk rumah dulu itu halaman kamar pertama yang dekat ruang tamu itu ada kamar mandi, mandi dulu ganti baju baru ketemu yang lain gitu. Tapi ya kena juga. Ya dia yang kena gitu kan, tapi nggak nular karena memang kita udah prosedurnya selama ini anak saya yang kena itu yang memang dia itu tipe keluyuran gitu ya. Itu kalau pulang ke rumah itu udah ada SOP-nya, standar prosedur kesehatan di rumah kami. Makanya begitu dia kena gitu, kita hampir katakan nggak ada ketularan kecuali istri saya yang satu mobil sama dia. Oke, singkat cerita dia sembuh kan, bulan 7 Juli dia sembuh. Sejak sembuh itu sudah ke Gunung Krakatau, sudah ke Gunung Gede, sudah panjat tebing batu di Padalarang. Hari ini Minggu ya, kemarin Sabtu baru pulang 10 hari di Lombok naik Gunung Rinjani. Jadi anak saya juga anak seperti itu gitu. Jadi gimana lagi? Saya memang benar-benar nggak bisa memenjarakan anak itu di rumah. Kalau dia dipenjarain stres kena COVID lagi yang kedua gitu. Jadi saya bilang sama istri begini, sudahlah dia sudah kena COVID maka dia udah pasti lebih kebal. Kalau dia pergi nggak apa-apa. Yang penting kita perkuat yang di dalam aja. Ya. Nah pas anak saya yang nomor 3 ini ke Gunung Rinjani, ini hari Minggu ya, Sabtu baru pulang. 3 hari lalu mertua saya yang satu rumah dengan saya. Jadi mama mertua udah nggak ada, bapak ibu saya nggak ada, papa mertua serumah dengan saya. Ya, itu papa. Jadi istri saya itu kakaknya pendeta Daniel Arif Sugianto yang di Bandung. Ya, makanya Daniel Arif juga siang ini bakal datang. Jadi mertua saya 3 hari lalu masuk UGD, 2 hari lalu masuk ICU, sudah pasang selang segala macam. Bahkan ya udah pengen dipanggil Tuhan aja. Dan kita juga anak-anak udah sepakat. Ya, anak mantu termasuk saya daripada papa menderita, ya kalau mau doanya sepakat aja ya. Tuhan bawa ke sorga gitu. Jadi ini muka begini ini istri saya lagi di ICU dan saya bilang saya nggak bisa batalin pelayanan ya. Nanti habis selesai pelayanan saya susul kamu. Dan tadi sebelum
mulai Zoom ini, saya dapat WA istri saya, dia nggak kuat lihat papanya sakit, dia pergi ke kamar mandi dan dia nangis di kamar mandi. Saya panggil anak saya yang baru pulang dari Rinjani. Kamu baru naik pesawat kan? Berarti kamu PCR kan? PCR kamu masih berlaku kan 2 kali 24 jam? Oke, kamu ke rumah sakit cari mama, peluk mama dia, peluk mamamu, ya, peluk istri saya. Ini jadi saya mulai Zoom, anak saya berangkat ke rumah sakit. Tidak mudah hari-hari ini kita hidup karena memang pandemi ini juga nggak tahu kapan selesai. Tapi kan kita tidak mungkin juga sembunyi atau ngumpet hidup ini, gitu ya. Menurut saya hidup ini berjalan. Yang bisa bekerja dari rumah, ya memang harus bekerja dari rumah, ya. Tapi kalau yang pekerjaannya memang harus keluar rumah, ya masa kita nggak bekerja, ya. Jadi menurut saya kita harus hidup ini ya hadapi aja. Kalau menurut saya memang anak saya itu yang kena COVID itu memang dia nggak vaksin ya. Jadi istri saya ketularan, tapi karena dia vaksin, gejalanya ringan banget. Anak saya itu sesak nafas segala macam, memang dia waktu itu karena baru mulai bekerja, dapat pekerjaan, jadi dia takut kalau vaksin nanti harus cuti segala macam, ya kena dah. Pas baru mau pengen vaksin dia kena. Nah, mertua saya yang sekarang di rumah sakit juga nggak vaksin. Maka saran saya nih Bapak Ibu, ayo semuanya vaksin. Amerika pernah punya kasus jutaan orang, ya kan? Begitu divaksin, New York, Philadelphia, ini teman saya baru pulang dari sana, udah bebas masker. Tapi di Amerika kan ada yang merebak, Pak, beberapa kota tertentu. Betul. Kota-kota apa yang merebak virusnya? Saya sangat malu sebenarnya dengan kasus ini. Kota-kota yang disebut dengan Bible Belt. Kota-kotanya orang karismatik Kristen yang percaya sama teori konspirasi. Dihajar dengan COVID hari-hari ini. Dan Kristen menjadi tertawaan di sana. Karismatik jadi tertawaan di sana. Karena itu, Bapak Ibu, nggak usah percaya sama teori-teori konspirasi. COVID itu nyata. Nah, kalau Bapak Ibu udah divaksin, anak-anak divaksin, sekeluarga sudah vaksin semuanya, kita nggak perlu kekang-kekang terlalu erat, gitu ya. Seandainya kena itu tegar. Berarti dampaknya akan ringan banget. Ya seperti orang yang udah dicampak ya vaksin flu segala macam, memang kita harus hidup bersama dengan COVID. Saya tidak berharap atau nggak percaya bahwa COVID juga akan berhenti di dunia ini kan. Mereka kan makhluk hidup juga. Tapi kita manusia pasti akan menang. Waktu Tuhan Yesus datang kembali, yang menjemput bukan COVID, yang menyambut kita manusia. Manusia masih akan ada sampai kiamat nanti. Jadi kita pasti bisa. Nah, tetapi tetap yang namanya protokol kesehatan. Tapi kalau anaknya tipe-tipe yang memang betul-betul tidak bisa dikurung gitu ke dalam rumah, ya udah rumah aja yang dipersenjatai. Ya, Bapak Ibu semuanya vaksin, jaga kesehatan. Ya, kalau memang mau lebih lagi, ini promosi sedikit tapi promosi barang gratis. Ya, bikin desinfektan alam, namanya ekoenzim. Itu desinfektan alam. Kalau Bapak Ibu lihat Instagram saya semprot-semprot semprot-semprot itu desinfektan yang saya bisa mandi desinfektan. Semprot ke muka nggak masalah, malah mukanya jadi kinclong ya. Itu pakai ekoenzim. Jadi masuk Instagram saya nanti bisa, Pak, saya mau gabung cara buat ekoenzim. Saya ajari gratis. Kemarin GBI NDC yayasan misinya dan seluruh pendetanya minta saya ajari bikin ekoenzim. Saya ngajarinya gratis, nggak usah pakai persembahan kasih. Satu gereja tak kasih sampel, nanti siapa-siapa yang bikin ya lewat perwakilan tak kasih sampelnya gratis. Itu desinfektan yang hemat banget. Nanti Bapak Ibu bisa bikin sendiri. Ya, untuk bikin 10 liter ekoenzim hanya 14 liter ekoenzim, bahan baku yang dibeli itu hanya 1 kilo gula. Coba. Jadinya 14 liter. Nanti dipakainya 1 liter air cuma dikasih 2 tetes. Jadi diencerkan 1000 kali, lalu disemprotin. Saya sakit gigi ini. Saya kumur-kumur ekoenzim, sakitnya hilang. Saya berkebun, olahraga. Istri saya pasti bilang, kamu kalau habis olahraga berkebun, kamu tuh bau dah. Sekarang dia nggak pernah ngomong begitu lagi. Mandi, kasih airnya, kasih ekoenzim, pengenceran 1.000. Bau badan hilang. Keramas, bau rambut hilang. Anjing, bulunya rontok, rontoknya hilang. Itu namanya ekoenzim. Ekoenzim itu adalah fitokimia, asam organik, dan mikroba baik. Jadi kayak probiotik. Probiotiknya dunia ini. Jadi pandemi virus COVID merebak di mana-mana karena bakteri baiknya dibunuh sama pestisida, sama polutan. Lalu bakteri baiknya banyak mati, bakteri jahat berkembang biak. Karena itu Anda semprotkan ke rumah, halaman rumah, depan rumah, semprotin ke wajah juga boleh, keramas ekoenzim juga boleh. Jadi dengan begitu ada anggota keluarga yang keluyuran, rumah kita udah steril. Dan sterilnya bukan dengan kimia. Anda semprot kimia, bakteri baik ikut mati semuanya. Bakteri jahat datang, nggak ada yang bunuh dia.
Tapi kalau rumah kita, halaman, tumbuhan, tanaman, rumput, semprotin semua mikroba baik. Nanti dari tetangga ada mikroba jahat nempel rumput kita, mati dia. Ya, jadi saya sarankan, ayo kita hidup sehat. Saya ajari gratis, saya kasih sampelnya gratis. GSJA, Sinode GSJA juga sudah saya ajari. Jadi sekarang saya punya 50 WA group untuk pembuatan ekoenzim. 50 WA group Bapak Ibu. Saya punya asisten, punya mentor untuk ngajari tiap-tiap grup. Ada grupnya GBI, ada Sinode GBI ya. Ya dari Sinode udah bikin WA group juga. 256 full. GSJA bikin WA group juga, penuh juga. Dari Aceh sampai Papua, saya punya WA group. Jadi kalau orang Papua, orang Sulawesi, Kalimantan ikut WA group, nanti butuh sampel, anggota saya akan kirim sampel. Jadi komunitas akan saling berbagi sampel. Ini juga kalau ibu-ibu punya kegiatan ya. Nanti itu tapi enzim tidak untuk diminum ya. Kalau yang diminum namanya jus pro. Ya, itu kalau mau belajar juga tak ajari ya, ada WA grupnya juga. Untuk diminum, minum probiotik. Jadi kalau ada mikroba jahat masuk, sehat. Udah. Habis begitu sekarang saya sama anak saya sama istri udah, yang mau pergi aja nggak masalah. Kamu udah kebal kok. Jadi kita yakin kita punya sistem imun bagus. Itu yakin, betul-betul yakin. Itu ya kan. Kecuali memang anak kemarin itu belum divaksin gitu. Kan nggak ada gitu. Tapi kita sekeluarga nggak ada ketularan. Oke, Tuhan berkati.